Oke, nih Bang. Bang Putra. Kerjasamanya sama Atta di AHPS Pati. Apa Sulitan ya? nggak sih Bang? Gimana? Sempat mengalami kesulitan nggak? Sampai detik ini sulit terus sih. Apa tuh Bang kalau boleh tahu? Sulit membagi waktu terhadap istri, sulit membagi waktu terhadap istri, terus sulit finansialnya juga gede di bola, gede banget bola itu. Apalagi kan ini ada pemain juga yang harus digaji setiap bulannya. Jadi sebenarnya kita kayak buka suatu perusahaan dan menekan tingkat pengangguran juga. Karena main bola ini kan kerja ya mereka ya. Jadi benar-benar banyak kesulitannya, capek juga. Tapi kebetulan aku kerjasamanya sama Atta ya, dia itu pekerja keras gitu. Jadi setidaknya terpacu lah untuk kita tetap bersyukur dan tetap ngejalani apa yang kita lakukan sekarang. Sempat kekhawatiran nggak sih Bang? Kan ini kan lagi masih suasana di tengah-tengah pandemi seperti ini. Sempat sih khawatir untuk liganya nggak jadi jalan atau sebagainya, tapi kebetulan di klausul pemain dan sebagainya kalau liga nggak berjalan biasanya kita untuk gaji di stop ataupun per 40% atau 20%. Ada kekhawatiran tersendiri, tapi ya bismillah lah, niat kita baik kok, insyaallah hasilnya baik. Ngebagi waktunya gimana Bang sama istri yang lagi hamil? Agak sulit sih, apalagi dia tahu sendiri ya, aku aja mau makan siang pulang habis sholat malah nelponi urusan bola gitu, malah ini gitu, malah memang repot banget gitu. Tapi aku sempetin sengaja nelpon dia, jadi kayak misalnya di meja makan kan saya sengaja gitu agar dia tetap bisa lihat aku gitu. Jadi dengan perilaku aku akhirnya dia bisa mengerti gitu. Istri sendiri suka mulai tertarik dengan dunia bola nggak nih Bang? Soalnya kan suami emang dari dulu suka banget bola, terus cintanya itu kayak cinta banget, apalagi sama Arsenal kan. Itu mau gimana pun repotnya dia atau sibuknya dia selalu nyempetin buat nonton bola. Jadi gara-gara itu jadi pengen ikutan suka gitu. Jadi sepak bola ini bukan hal yang baru bagi saya. Jadi saya suka klub namanya Arsenal. Cita-cita saya pingin banget beli ke Arsenal, pingin merubah tatanannya gitu, pingin merubah pemain-pemainnya gitu. Tapi nggak mungkin langsung ke situ kan. Tapi ini langkah-langkah ini udah mulai arah ke sana nih. Terbukti di usia saya 28 tahun saya udah punya klub sepak bola profesional gitu. Mudah-mudahan sekarang nih berusaha di tanah air, nanti bisa keluar negeri insyaallah. Kira-kira klub bola ini bakal ada target yang menjadi gimana nih Bang nih ke depan? Targetnya ini akan membuat sejarah sih gitu. Targetnya kalau misalnya kami promosi ke Liga 1 itu sejarah banget. Sejarah Bang. Gitu. Karena kita semua mungkin dari semua teman-teman media mungkin ada yang nggak pernah dengar Pati atau lupa apa itu Pati gitu. Yang akhirnya ketika Pati yang orang nggak pernah tahu keberadaannya tiba-tiba menjelma masuk ke Liga 1 itu sejarah banget sih. Gitu, karena kita berarti memang bisa meracik sepak bola secara modern gitu, secara modern, secara baik lah gitu. Kan sempat beredar kabar ini nggak diakui sama PSSI, itu klarifikasi seperti apa ya? Oh, bukan nggak diakui sih sebenarnya, ini karena kita belum preskon aja ya, ada hal-hal yang kita tahan sehingga beritanya jadi banyak yang seperti itu, maaf mungkin liar lah beritanya, jadi kemana-kemana gitu sebenarnya. Makanya itulah tujuannya preskon hari ini, agar tahu bahwa sebenarnya klub ini udah kita akuisisi, cuman kita malah melakukan hal-hal yang yang menunggu lah gitu, yang artinya kita tetap di Pati juga saat ini, nggak langsung merubah sama home base. PSSI udah diakui atau gimana Bang? Untuk dari PSSI kita sangat menghargai apapun keputusan PSSI, regulasi dari PSSI. Jadi apapun nanti keputusan dari PSSI, yang jelas dari PSG Pati sendiri yang memang udah kita akuisisi, kita udah kirim surat untuk perubahan nama, logo dan sebagainya. Nanti apapun keputusan dari PSSI, kita tetap harus menghargai. Apakah menunggu kongres ataukah sebagaimana, kita tetap menghargai. Pokoknya fokus utama kami bukan di nama, tapi fokus utama kami bagaimana menciptakan tim ini bisa solid, bisa hebat, bisa membanggakan lah. Apa gebrakannya? Coba. Gebrakannya sebenarnya kenapa kita pilih PSG Pati? Yaitu dia udah kuat. Ya sebelum kita datang itu udah memiliki pemain-pemain muda dari akademi, sehingga kita ingin buat gebrakan bahwa dengan pemain-pemain muda plus mungkin pemain-pemain muda yang bertalenta juga yang label timnas seperti Yuda Febrian bergabung ke situ, dan itu membuat anak-anak lain ikut bersemangat agar mereka punya impian juga biar dipanggil timnas. Nanti mudah-mudahan gebrakannya pemain-pemain muda yang tampil luar biasa, karena ini udah saatnya mereka tunjuki talenta-talenta muda yang menurut saya banyak talenta muda yang luar biasa di Indonesia. Apa akan menggait kayak Raffi Ahmad, menggait orang-orang yang sudah punya nama gitu, pemain bola, atau benar-benar baru?
pemain baru udah cukup membangun chemistry ya. Jadi kita nggak mau juga terlalu merusak tatanan ini. Jadi mereka udah kuat, muda-muda, kuat-kuat, semangat-semangat fisiknya. Karena di Indonesia itu kita perlu bukan apa ya, sepak bola itu 90 menit ya bermain. Banyak yang kuat tapi mungkin kuatnya di 50 menit, 60 menit, 70 udah hilang fokus. Down. Makanya fisik kita genjot terus nih, fisik, makan, nutrisi gitu. Kita genjot abis biar apa? Biar dia bisa fokus 90 menit full bermain gitu. Oke bang, itu kan mengenai tim bola dari AHA ini bang ya. Tapi dari perasaan lu sendiri gimana nih bang? Akhirnya bisa terjun, akhirnya membangun bersama. Bang, jujur ini suatu kebanggaan sih bang gitu. Kita dari rakyat biasa ya gitu, yang dari rakyat biasa cuman dari orang yang berdasarkan hobi bola, sekarang udah bisa bertindak nyata gitu. Dan hampir seluruh Indonesia sedang melihat nih gebrakan apa yang kita buat. Jadi suatu kebanggaan aja ya, kita bukan hanya bisa menjudge, waduh timnas nggak berkembang, kita bosan dengan proses. Ya udah, saya ingin menjelma bahwa kita yang harus melakukan prosesnya gitu, bukan harus memerintahkan orang untuk melakukan prosesnya gitu. Jadi kita, yuk, ini prosesnya, kami rangkul yang anak muda, talenta muda di negeri ini sangat banyak. Kami sekarang punya akademi, kami latih dari usia dini gitu, kami persiapkan sehingga udah besar nanti matang dalam segi teknik, matang dalam segi dasar, matang dalam segi fisik, dan siap untuk membangun suatu tim yang kuat, mudah-mudahan bisa kuat untuk Garuda nanti.